Selamat pagi. Em, Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gilbert Aron. Saya sedang berada di kelas C7 dalam latar CPNS angkatan 28 ini. Kemudian asal pendaftaran saya Kalimantan Tengah, dan saya bekerja atau magang di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah inovasi dalam menunjang pekerjaan saya yang berbasis digital di kantor, yaitu layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Pendahuluan. Jadi, birokrasi diciptakan sebagai upaya pelaksanaan administrasi dalam pelayanan publik untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dan komunikatif. Maka kehadiran e-government masih terus digalakkan pada masyarakat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses setiap layanan dan perlindungan dari daerah, perkotaan, sampai masyarakat pedesaan. Jadi dalam sistem pemerintahan sekarang, sedikit menjelaskan bahwa semakin era globalisasi ini berjalan, setiap pelayanan ataupun inovasi dalam pekerjaan semua dibasiskan dengan digitalisasi. Dikarenakan digitalisasi sangat memudahkan bagi para pekerja, tidak hanya di kalangan pemerintahan tapi juga di kalangan swasta. Jadi hampir semua lini pekerjaan sekarang dipenuhi oleh digitalisasi dan disertakan inovasi-inovasi yang dapat membantu secara praktis dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kedua, setiap warga negara pasti pernah berhubungan dengan instansi pemerintahan untuk keperluan administrasi publik. Beraneka ragam dokumen kependudukan dan dokumen usaha mengharuskan warga negara harus berinteraksi dengan para aparat pemerintah di berbagai lembaga. Namun saat ini masyarakat masih belum terbiasa untuk mengakses informasi untuk mendapatkan pelayanan melalui situs-situs lembaga pelayanan publik. Selain itu, pandemi COVID-19 ini membuat pelayanan menjadi terganggu. Di satu sisi masyarakat memiliki hak untuk terus mendapatkan layanan. Tapi di sisi lain, aktivitas perkantoran dapat menambah eskalasi pandemi COVID-19 semakin tinggi. Untuk itu dibutuhkan perubahan bagi aparatur sipil negara dalam pelayanan publik. Jadi perubahan bagi aparatur sipil negara dalam pelayanan publik tersebut yaitu yang awalnya berbasis tatap muka dipindah menjadi basis berdigitalisasi. Kemudian segala informasi terkait sebelum pandemi COVID-19 ini, segala jenis informasi itu biasanya beredar melalui sebuah percakapan langsung, atau mungkin bertemu secara langsung, atau mungkin secara rapat menyeluruh yang berhubungan dengan bertemu satu sama lain secara fisik. Tapi dikarenakan pandemi COVID-19 ini mulai banyak gaya hidup dan pola pekerjaan yang berubah, yang seperti saya bilang tadi berbasis digitalisasi, sehingga dimanapun kita berada, mau kita ada di rumah atau mungkin tidak di kantor dan sedang berada di tempat lain dalam keperluan lain, tetap bisa saling berkomunikasi, berbagi informasi, serta melaksanakan proses pola pekerjaan melalui sistem digital. Kemudian juga dalam sistem pelayanan kepada publik ataupun non-publik, contohnya seperti di dalam kantor sendiri yang sifatnya memudahkan dalam pekerjaan, dapat diganti menjadi digital. Karena kita belajar bahwa sistem digitalisasi ini ternyata ketika pandemi COVID-19 ini menyadarkan banyak orang bahwa lebih memudahkan, lebih efisien, lebih efektif, dan inovatif, dan mengikuti era yang semakin maju sekarang. Kemudian, apa sih layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE itu sendiri? Jadi, LPSE itu semacam layanan untuk unit layanan penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa yang didirikan oleh kementerian atau lembaga
atau perguruan tinggi atau BUMN dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi unit pelayanan pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan secara elektronik. Jadi lebih simpelnya saya jelaskan lagi bahwa LPSC ini menyangkut seluruh layanan publik dalam sistem situs yang dimana layanan ini mengumpulkan data-data terkait pembangunan di daerah-daerah. Misalkan contoh di daerah A sedang membangun sebuah infrastruktur atau membangun jembatan atau membangun kantor. Nah, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut si administrasinya itu ada di SKPD yang berkait harus mencantumkan ke LPSE agar administrasi lebih terdaftar sehingga dalam proses pembangunan itu bisa terukur dari seberapa persen pembangunan tersebut, kemudian seberapa serapan dalam setiap tahapan pembangunannya, serapan anggarannya dalam setiap pembangunannya, sehingga progres dari pembangunan semakin kelihatan gitu, sehingga fisiknya terlihat, fisik dan konstruksinya itu terlihat dan mudah untuk dimonitor seberapa jauh pembangunan tersebut dan dapat diperkirakan kapan pembangunan tersebut bisa selesai dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian ada beberapa landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan LPSE ini, yaitu yang pertama, meningkatkan akses informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengakses di daerah ini bangun apa sih, di sini bangun apa sih, seberapa jauh sih sudah pembangunan yang dilaksanakan, seperti itu. Yang kedua yaitu meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan. Ketika masyarakat bisa mengakses aplikasi ini atau situs ini, jadi masyarakat bisa ikut memberikan ide seberapa jauh pembangunan ini. Kemudian masyarakat kan semakin hari masyarakat semakin kritis sehingga masyarakat mampu melihat langsung pembangunan di tempat dia berada, contohnya. Kemudian dilihat di LPSE. Di LPSE misalkan pembangunan sudah hampir selesai, tapi di LPSE masih jauh dari persenan untuk selesai, sehingga dia bisa, loh kok pembangunan belum selesai sih, kok belum update sih sesuai kenyataannya. Atau mungkin di LPSE dibilang sudah 100%, tapi aslinya belum selesai. Jadi masyarakat bisa saling membagi ide, bisa berpendapat, bisa saling bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah untuk melaksanakan monitoring terhadap pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya. Mengembangkan media teknologi tersebut ya seperti ini. LPSE ini membantu dalam memajukan teknologi sehingga digital adalah sarana prioritas dalam pola pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot seberapa jauh sih pembangunan ini, sudah berapa sih serapan pembangunan ini, karena semua dapat dilihat dalam satu pintu yaitu LPSE. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Terkait efektivitas pekerjaan, yaitu pemerintah kan ada beberapa instansi yang memiliki kegiatan tahunannya, yaitu memonitoring dan mengevaluasi bagaimana pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah. Dikarenakan dalam COVID-19 ini adanya PPKM, adanya pembatasan, adanya WFH, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke daerah-daerah untuk memeriksa seberapa jauh pembangunan yang sudah dilaksanakan itu bisa terjadi kendala. Untuk mempermudah mendapatkan memonitor atau mengevaluasi pembangunan tersebut,
LPSA ini menjadi sarana yang sangat baik untuk bisa memeriksa langsung tanpa harus datang ke tempat pembangunannya. Jadi hanya dengan membuka situs saja kita sudah bisa tahu. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini bisa dikatakan ada tidak semua manusia itu mengerti digital. Tidak semua manusia itu bisa membuka komputer dengan baik, bisa mengecek situs dengan baik, atau mungkin memiliki ide untuk bisa bekerja dalam pola satu pintu seperti ini. Jadi LPSA ini memperkenalkan dan membuka pikiran manusia bahwa ada sebuah inovasi satu pintu, praktis, inovatif, dan tidak ribet untuk dioperasikan dalam pola pekerjaan sehingga tidak perlu terlalu menyusahkan harus melakukan banyak kegiatan seperti itu. Dan dapat dilakukan di mana saja. Meningkatkan layanan pemberian dokumen dan informasi hukum di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada seluruh stakeholder. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan bahwa di dalam pola pemerintahan ini ada sebuah landasan hukum, ada sebuah regulasi. Nah, jadi di LPSA tersebut nanti di situsnya akan saya tampilkan bahwa ada regulasi, ada menu regulasi. Jadi di regulasi-regulasi tersebut adalah regulasi yang mengatur bagaimana seharusnya berjalan pola pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan untuk memajukan sebuah daerah tersebut. Terdapat regulasi. Jadi masyarakat diberikan ilmu pengetahuan terkait regulasi-regulasi dalam pola pengerjaan pembangunan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir meningkatkan layanan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam LPSA ini dalam menu berandanya itu terdapat ada beberapa kolom-kolom, kemudian di dalam kolom-kolom tersebut terbagi dalam beberapa bagian, dan ada bagian yang mencantumkan undang-undang atas pembangunan tersebut gitu. Jadi misalkan membangun gedung ini punya perundang-undangan, ada landasan undang-undang yang harus dipatuhi dalam pola pembangunan gedung tersebut. Sehingga itu membantu kita untuk mengetahui, ada aturan yang berlaku dalam membangun sebuah gedung. Karena ada mungkin misalkan saya pembuat gedung tersebut, saya yang memegang proyek gedung tersebut, saya mungkin tahu undang-undangnya. Tapi belum tentu dengan orang-orang yang membantu saya untuk membangun gedung-gedung tersebut belum tentu tahu undang-undang yang berlaku. Sehingga LPSA ini saya tinggal bilang, silakan kalian buka di LPSA, lihat undang-undang yang tercantum bahwa ada landasan-landasan yang berlaku dalam pola pembangunan tersebut. Jadi mereka bisa tahu, ini kita harusnya kayak gini, kita bisa begini, kita tidak bisa begini. Jadi seperti itu, bahwa orang-orang bisa mengetahui batasan-batasan dalam pola pembangunan. Kemudian fungsi dari LPSA ini, praktiskah, efektifkah, inovatifkah, efisienkah? Jadi ini adalah fungsi-fungsi LPSA. Jadi yang pertama itu mengelola sistem e-procurement. E-procurement itu adalah sebuah manajemen yang terkendali, bisa dibilang seperti itu. Terkendali dalam artian bahwa LPSA ini menjadi sebuah jembatan untuk manusia, untuk orang-orang yang ingin membangun ataupun pemerintah mengetahui seberapa jauh pembangunan sudah dilaksanakan, untuk mengontrol, untuk memanajemen, membantu para pemerintah untuk mengevaluasi seberapa jauh pembangunan tersebut. Kemudian menyediakan pelatihan kepada PPK atau panitia dan penyedia barang dan jasa. Jadi setiap tahun LPSA ini memiliki program, yaitu pelatihan kepada orang-orang yang ingin mengikuti atau ambil bagian dalam
dalam operasional LPSE. Jadi orang-orang yang di LPSE ini tuh bisa dibilang tidak sembarangan, bahwa mereka sudah melewati training terlebih dahulu, praktek terlebih dahulu. Jadi banyak tahapan yang dilewati untuk bisa masuk ke bagian kepengurusan LPSE ini. Jadi itu secara tidak langsung menambah skill, menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah relasi, seperti itu. Meningkatkan sumber daya manusia bisa dibilang. Kemudian yang ketiga, menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau panitia dan penyedia barang dan jasa. Jadi di kantor itu otomatis internet sudah disediakan full bagi selain untuk para pekerja di kantor, untuk bagian LPSE, kepengurusan LPSE tersebut juga disediakan internet sehingga membantu menunjang pekerjaan kepengurusan situs LPSE ini agar terus bisa berjalan baik ke depannya. Kemudian yang terakhir, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau panitia dan penyedia barang dan jasa. LPSE ini selain dalam pola perekrutannya, dia pasti memasukkan pendaftaran bagi para kepengurusan, memverifikasi bagaimana apakah pegawai tersebut layak, apakah pegawai tersebut lulus uji kompetensi untuk memasuki bagian dari kepengurusan LPSE tersebut. Seperti itu bisa dibilang. Jadi saya rasa LPSE ini cukup membantu dalam pola pembangunan, pola monitoring, serta meningkatkan sumber daya manusia dalam wawasan, skill, pengetahuan, dan relasi. Ini adalah beranda dari website LPSE itu sendiri, yaitu lpse.kalteng.go.id. Ini adalah berandanya, bisa kita lihat di pojok kiri atas itu ada kontak yang bisa dikontak, yang bisa dihubungi terkait yang ingin ditanyakan terkait situs tersebut. Kemudian di kiri bawah itu ada paket pembangunan, paket gedung, paket itu adalah apa-apa saja yang dibangun, pembangunan fisik apa saja yang ada dalam suatu daerah. Nah, nanti bisa dicari di kiri bawah, dicari paket. Nanti kita ada serapan anggaran, ada pembangunannya di mana, gedung apa yang dibangun, pembangunan fisik apa yang dibangun. Seperti itu kita bisa lihat secara detail. Kemudian di kanan bawah itu ada regulasi. Jadi di sini ada regulasi-regulasi yang terdaftar bahwa setiap pembangunan itu memiliki regulasi-regulasi tersendiri sehingga tidak bisa sembarangan, saya mau bangun gedung, saya bangun aja langsung. Tidak bisa seperti itu dikarenakan ada regulasi, ada hukum yang harus kita ketahui, yang harus kita verifikasi, yang harus kita mengerti terlebih dahulu jika ingin membangun suatu bangunan atau pembangunan fisik lainnya. Kemudian kalau di sudut kanan atas yaitu beranda. Nah, di beranda tersebut banyak info-info terkait pembangunan-pembangunan di daerah-daerah yang bisa kita lihat. Dan kalau kita mau melihat lebih lanjut, kita bisa klik-klik aja di situ untuk mengetahui lebih lanjut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya yaitu LPSE adalah suatu sarana yang sangat amat membantu, sangat inovatif, dan sangat futuristik, yang membawa banyak perubahan kepada para pekerja di era globalisasi ini, terutama pemerintahan itu sendiri. Ini sangat membantu, memudahkan, memperlancar, menambah wawasan, melatih soft skill dalam berdigitalisasi, terutama itu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.